Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang aliran filsafat pendidikan Islam, prinsip aliran dalam filsafat pendidikan Islam dan implementasi aliran filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan. Yang pertama, aliran filsafat pendidikan Islam. Di dalam dunia pendidikan Islam terdapat tiga aliran utama filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, aliran konservatif. Adapun tokoh-tokoh aliran ini adalah Al-Ghazali, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Aliran Al-Muhafiz atau konservatif ini cenderung bersikap murni keagamaan. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut Al-Tusi, ilmu yang utama hanyalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat di akhirat kelak. Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi dua bidang. Yang pertama, ilmu syar'iyah, yaitu semua ilmu yang berasal dari para nabi, yang dimana terdiri atas ilmu usul atau ilmu pokok. Yang kedua, ilmu furu' atau ilmu cabang. Yang ketiga, ilmu pengantar atau muqaddimah. Dan yang keempat, ilmu pelengkap atau mutammimah. Kemudian kita lanjut yang kedua, ilmu ghairu syar'iyah, yaitu semua ilmu yang berasal dari ijtihad ulama atau intelektual muslim, yang dimana terdiri atas yang pertama ilmu terpuji, yang kedua ilmu yang diperbolehkan dalam kutip tak merugikan, yang ketiga ilmu yang tercela atau merugikan. Berdasarkan status hukum mempelajarinya dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu yang fardu ain, dan yang kedua, ilmu yang fardu kifayah. Kemudian Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu-ilmu keagamaan hanya dapat diperoleh dengan kesempurnaan rasio dan kejernihan akal budi. Karena hanya dengan rasiolah manusia mampu menerima amanat dari Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Pemikiran Al-Ghazali ini sejalan dengan aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa rasio mampu menetapkan baik buruknya sesuatu. Kemudian kita lanjut pola umum pemikiran Al-Ghazali di dalam pendidikan antara lain. Yang pertama, kegiatan menuntut ilmu tiada lain berorientasi pada pencapaian ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teori ilmu ilhami sebagai landasan teori pendidikannya dan diperkuat dengan 10 kode etik peserta didik. Yang ketiga, tujuan agama merupakan tujuan puncak kegiatan menuntut ilmu. Yang keempat, pembatasan al-ilm hanya pada ilmu tentang Allah. Jadi dari deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran utama aliran konservatif antara lain ilmu adalah ilmu al-hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat sekarang yang bisa membuat manfaat di akhirat. Yang kedua, ilmu-ilmu selain ilmu keagamaan adalah sia-sia. Dan yang ketiga, ilmu hanya bisa diperoleh melalui rasio. Kemudian kita masuk pada aliran yang kedua, aliran religius atau rasional al-dini al-aqlaniyah. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Ikhwan al-Safa, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai. Aliran ini dijuluki pemburu hikmah Yunani di belahan dunia timur dikarenakan pergumulan intensifnya dengan rasionalitas Yunani. Menurut Ikhwan al-Safa, yang dimaksud dengan ilmu adalah gambaran tentang sesuatu yang diketahui pada benak jiwa orang yang mengetahui.
Proses pengajaran adalah usaha transformatif terhadap kesiapan ajar agar benar-benar menjadi real, atau dengan kata lain, upaya transformatif terhadap jiwa pelajar yang semula berilmu dalam kurun mengetahui secara potensial agar menjadi berilmu atau mengetahui secara real aktual. Dengan demikian, inti proses pendidikan adalah pada kiat transformasi potensi-potensi manusia agar menjadi kemampuan psikomotorik. Kemudian ikhwan juga berpendapat bahwa akal sempurna mengemanasikan keutamaan-keutamaan pada jiwa, dan dengan emanasi ini eternalitas akal menjadi penyebab keberadaan jiwa. Kesempurnaan akal menjadi penyebab keabadian jiwa, dan supremasi akal menjadi penyebab kesempurnaan jiwa. Pandangan dualisme jiwa akal ikhwan tersebut merupakan bukti dari pengaruh pemikiran Plato. Akan tetapi, ikhwan tidak sependapat dengan ide Plato yang menganggap bahwa belajar tiada lain hanyalah proses mengingat ulang. Ikhwan menganggap bahwa semua pengetahuan berpangkal pada cerapan indrawiyah. Segala sesuatu yang tidak dijangka oleh indera tidak dapat diimajinasikan. Segala sesuatu yang tidak bisa diimajinasikan maka tidak bisa dirasiokan. Itu pendapat daripada ikhwan al-Sufa. Kemudian ikhwan membagi ragam disiplin ilmu sebagai berikut. Yang pertama ilmu syariah atau keagamaan, yang kedua ilmu falsafat, dan yang ketiga ilmu riyadiyat atau matematik. Al-Farabi menghendaki agar operasionalisasi pendidikan seiring dengan tahap-tahap perkembangan fungsi organ tubuh dan kecerdasan manusia. Dari pemikiran kedua tokoh di atas, teori utama aliran religius atau rasional ini antara lain: yang pertama, pengetahuan adalah muktasabah, yakni hasil perolehan dari aktivitas belajar. Yang kedua, modal utama ilmu adalah indra. Yang ketiga, lingkup kajian meliputi pengkajian dan pemikiran seluruh realitas yang ada. Dan yang keempat, pengetahuan adalah hal yang begitu bernilai secara moral dan sosial. Dan yang kelima, semua ragam ilmu pengetahuan adalah penting. Kita beralih kepada aliran yang ketiga, aliran pragmatis Az-Zara'iyah. Tokoh aliran pragmatis adalah Ibnu Khaldun. Sedangkan tokoh pragmatisme barat yaitu John Dewey. Bila filsafat pendidikan Islam berkiblat pada pandangan pragmatisme John Dewey, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang sifatnya nyata, bukan hal yang di luar jangkauan panca indera. Menurut